Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Rizwandi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan juru program studi Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah kuliah Pemikiran Islam dan Klasik Modern dengan makalah Pemikiran dalam Islam. Baiklah, pertama kita harus membahas mengenai masalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian karakter pemikiran Islam, kemudian perkembangan awal pemikiran Islam, dan terakhir varian pemikiran Islam. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang. Pemikiran Islam adalah pemikiran yang khas, lain daripada yang lain. Sebab pemikiran Islam berasal dari wahyu atau bersandarkan pada penjelasan wahyu. Sedangkan pemikiran yang lain berkembang di antara manusia. Baik itu berupa agama non-samawi, ideologi politik dan ekonomi, maupun teori-teori sosial, sekedar muncul dari kejeniusan berpikir manusia yang melahirkannya. Namun perlu disadari bahwa sekalipun pemikiran Islam berasal dari wahyu yang turun dari langit, pemikiran Islam diturunkan ke bumi untuk menjadi petunjuk bagi manusia di bumi. Oleh karena itu, agar bisa memahami keberadaan pemikiran Islam sebagai petunjuk amal perbuatan manusia, maka perlu dipahami karakteristik pemikiran Islam. Dalam makalah ini akan dibahas tentang aliran pemikiran Islam meliputi fikih, filsafat, teologi Islam, dan tasawuf. Kemudian rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah karakter pemikiran Islam? Dua, bagaimanakah perkembangan awal pemikiran Islam? Dan yang ketiga, bagaimanakah varian pemikiran Islam? Kemudian tujuan agar kita mengetahui karakter pemikiran Islam. Dua, mengetahui perkembangan awal pemikiran Islam. Dan yang ketiga, mengetahui varian pemikiran Islam. Baik, kita masuk ke pembahasan karakter pemikiran Islam. Pemikiran Islam mempunyai beberapa ciri khas, antara lain, satu, bersifat komprehensif atau sumuliyah. Dua, bersifat luas. Tiga, bersifat praktis. Dan empat, bersifat manusiawi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Pertama, bersifat komprehensif. Pemikiran Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, seperti politik, sosial kemasyarakatan, perekonomian, kebudayaan, dan akhlak. Islam hadir dengan membawa aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dan dengan orang lain. Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya mencakup dalam perkara akidah dan ibadah. Sedangkan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri mencakup dalam hukum-hukum tentang makanan, pakaian, dan akhlak. Selebihnya adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti perkara muamalah, ekonomi, dan sosial, sanksi-sanksi hukum bagi para pelanggar hukum, politik ketatanegaraan, pertanahan, dan keamanan, politik luar negeri dengan dakwah dan jihad fi sabilillah. Kemudian bersifat luas. Luasan pemikiran Islam memungkinkan para ulama untuk melakukan istibat atau menggali hukum-hukum syar'i dari nas-nas syariat-syariat tentang perkara baru, apapun jenisnya, baik perbuatan ataupun benda. Dalil-dalil syariat hadir dalam bentuk gaya bahasa yang mampu mencakup perkara apa saja hingga hari kiamat. Kemudian bersifat praktis.
Pemikiran Islam telah diterapkan di tengah-tengah manusia selama 13 abad. Dalam naungan negara besar di dunia, Daulah Khilafah Islamiyah, pemikiran-pemikiran Islam yang dituangkan dalam hukum syariat yang sudah pernah diterapkan adalah hukum syariat tentang pemerintahan, hukum syariat tentang ekonomi, hukum syariah tentang hubungan sosial atau aturan pergaulan pria dan wanita, hukum-hukum syariah tentang kebijakan pendidikan, hukum-hukum syariah tentang politik luar negeri negara Islam. Hukum-hukum Islam hadir untuk diterapkan dan dilaksanakan di tengah kehidupan. Manusia tidak akan dibebani melebihi yang dia sanggupi. Kemudian bersifat manusiawi. Islam menyeru kepada manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, tanpa melihat lagi ras atau warna kulitnya. Dalam seruannya menyuruh seluruh manusia agar menyembah Allah yang satu. Orang-orang lain, orang Arab pun telah beriman kepada agama ini, seperti Persia, Romawi, Asia Tengah, India, Indonesia, dan sebagainya. Demikianlah, Islam telah mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya hidayah, dari keterpurukan menuju kebangkitan. Kemudian kita membahas mengenai perkembangan awal pemikiran Islam. Proses perkembangan pemikiran Muslim terdapat dalam 3 fase dan erat kaitannya dengan sejarah Islam. Pertama, akibat adanya pergolakan politik pada masa kekhalifahan Ali, menimbulkan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah dan perang Jamal antara Ali dan Aisyah. 2. Akibat ekspansi Islam ke barat sampai ke Spanyol dan Prancis, ke selatan sampai ke Sunda, Ethiopia, dan seterusnya, ke timur sampai India, dan seterusnya, dan ke utara sampai ke Rusia. Dan yang ketiga, akibat adanya perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dari pandangan cakrawala, berpikir, dan regional menjadi yang lebih luas lagi. Kemudian, ketiga faktor di atas memberikan pengaruh kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran dalam Islam. Di samping tentu saja banyak sugesti berupa ayat-ayat yang menganjurkan tentang pengembangan kemampuan berpikir. Kemudian kita masuk dengan pembahasan varian pemikiran Islam. Keberadaan dan pengembangan ilmu-ilmu Islam dimulai sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pusaran ilmu itu ialah Al-Quran dan Sunnah atau hadis, yang kemudian melahirkan berbagai cabang ilmu. Berikut ini akan dipaparkan dinamika beberapa varian pemikiran Islam yang merupakan khasanah Islam yang senantiasa harus terus dipelihara dan dijaga keberadaannya, serta dikembangkan sesuai dengan perubahan yang menyertai perputaran dunia ini. Pertama, bidang kalam atau teologi. Kalam secara harfiah berarti pembicaraan. Istilah ini merujuk pada sistem pemikiran spekulatif yang berfungsi untuk mempertahankan Islam dan tradisi keislaman dari ancaman maupun tantangan dari luar. Para pendukungnya mutakalimun adalah orang-orang yang menjadikan dogma atau persoalan-persoalan teologis kontroversial sebagai topik diskusi dan wacana dialektik dengan menawarkan bukti-bukti spekulatif untuk mempertahankan pendirian mereka. Definisi di atas nampaknya mengamini paparan Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa teologi
atau kalam adalah ilmu yang mempergunakan bukti-bukti logis dan dalam mempertahankan akidah keimanan dan menolak pembaharuan yang menyimpang dalam dogma yang dianut kaum muslimin pertama dan ortodok muslim. Para ulama sepakat bahwa tauhid adalah dasar utama dan pertama dalam ajaran Islam. Ketauhidan zaman Nabi ditanamkan oleh beliau melalui sikap dan tingkah laku bertauhid, yang apabila ada suatu masalah bisa langsung ditanyakan kepada Nabi. Kemudian bidang fikih. Islam sebagaimana dikenal mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasarkan pada wahyu. Dan kala diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan disebut dengan ayat ahkam. Pada masa Nabi, karena segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk menyelesaikannya, Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum, segala ketentuan hukum yang dibuat Nabi itu sendiri. Bersumber pada wahyu dari Tuhan. Pada masa sahabat, daerah yang dikuasai Islam bertambah luas dan termasuk ke dalamnya daerah-daerah di luar semenanjung Arabia yang telah mempunyai kebudayaan tinggi dan susunan masyarakat yang bukan sederhana diperbandingkan dengan masyarakat Arabia ketika itu. Dengan demikian, persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul di daerah-daerah baru itu lebih sulit penyelesaiannya dari persoalan-persoalan yang ditimbul di masyarakat semenanjung Arabia itu sendiri. Untuk mencari penyelesaian persoalan-persoalan baru, para sahabat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bidang filsafat. Filsafat dan agama berbicara tentang hal yang sama, yaitu manusia dan dunianya. Apabila satu membawa kebenaran yang berasal dari Sang Pencipta manusia dan dunianya itu, dan yang lainnya dari akal manusia yang selalu diliputi kekurangan penjelasan dan ketidakpastian. Kemudian yang terakhir, bidang tasawuf. Tasawuf adalah ilmu tingkah laku dan perasaan. Tingkah laku yang menjauhi segala keinginan, hal-hal yang mempesona dan ditujukan demi kesucian jiwa dan tubuh. Perasaan cinta dan bahagia manakala seorang murid yang berkehendak mencapai dua kesucian ini. Tasawuf juga berarti amal dan analisa. Amal yang berdasarkan pada mujahadah, memerangi hawa nafsu sendiri, dan mujahadah ketahanan diri menghadapi bencana. Puasa di siang hari dan beribadah sunnah di malam hari, mengorbankan jiwa dan harta yang nampak ke dalam alam batin. Akhirnya tasawuf adalah ada dan tiada. Tiada bagi orang yang tergesa-gesa dan ada bagi orang yang tidak tergesa-gesa mementingkan akhirat. Tiada bagi orang yang sirna dan ada bagi orang yang kekal. Tiada bagi manusia dan ada bagi Tuhan. Mungkin itu saja pemaparan dari makalah saya. Kemudian adapun kesimpulan, pemikiran Islam adalah pemikiran yang khas, lain daripada yang lain. Sebab pemikiran Islam berasal dari wahyu
atau bersandarkan pada penjelasan wahyu. Sedangkan pemikiran-pemikiran yang lain yang berkembang di antara manusia, baik berupa agama-agama non-samawi, ideologi-ideologi politik, dan ekonomi, maupun teori-teori sosial, sekedar muncul dari kejeniusan berpikir manusia yang melahirkannya. Pemikiran Islam mempunyai beberapa ciri khas, antara lain bersifat komprehensif, bersifat luas, bersifat praktis, dan bersifat manusiawi. Perkembangan awal pemikiran Islam, proses pembentukan pemikiran itu diawali dengan peristiwa-peristiwa, misalnya ada persentuhan pendapat, agama, kebudayaan, atau peradaban antara satu dengan lainnya. Persentuhan tersebut terkadang menimbulkan bentrokan atau akulturasi, bahkan tidak jarang terjadi asimilasi. Proses perkembangan pemikiran Muslim terdapat dalam 3 fase dan erat kaitannya dengan sejarah Islam. Varian pemikiran Islam terdiri dari bidang kalam atau teologi, bidang fikih, dan bidang filsafat, dan bidang tasawuf. Mungkin itu saja hasil pemaparan makalah saya. Di sini penulis menyadari bahwa makalah di atas masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, besar harapan penulis agar para pendengar dan pembaca makalah memberikan kritik dan saran. Penulis pun akan melakukan perbaikan terhadap makalah berdasarkan kritik dan saran, membangun dari pembaca serta berbagai sumber lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.